Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat ya dalam belajarnya. Hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Abkori dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Hari ini kita akan belajar di bab 3, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran. Anak-anak mungkin kita pernah mendengar dan melihat di berbagai sumber ilmu pengetahuan, baik itu buku, media sosial, internet, seperti di YouTube dan sebagainya, serta juga ceramah para ustadz di pengajian terkait dengan kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul, yang itu tidak bisa difikirkan secara rasional atau secara akal, tapi itu benar-benar terjadi. Nah, seperti apa? Misalkan seperti Nabi Musa yang dapat membelah lautan, Nabi Nuh yang dapat membuat perahu yang sangat besar, Nabi Muhammad yang dapat membelah bulan dengan telunjuknya, serta kemudian yang paling besar adalah dengan turunnya Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan mukjizat. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari yang pertama, pengertiannya, yang kedua, dalilnya, yang ketiga, aspeknya. Adapun aspek-aspeknya terbagi menjadi dua, yaitu gaya bahasa dan isi kandungan. Nah, inilah gambar-gambar terkait tadi yang sudah Bapak sebutkan, yaitu mengenai tentang perahu yang dibuat Nabi Nuh yang sangat besar dalam mengarungi banjir bandang. Adapun yang dapat membelah lautan adalah Nabi Musa, Nabi Muhammad dapat membelah bulan, dan Nabi Muhammad juga yaitu diberikan mukjizat yang sangat besar, yaitu terkait dengan kemukjizatan Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Adapun pengertian mukjizat, menurut bahasa, kata mukjizat berawal dari kata a'jaza yu'jizu i'zazun, mu'jizun atau mu'jizatun, yang artinya adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah SWT untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi ataupun Rasul. Lah, maka dari itu mukjizat ini pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ketika selain Nabi dan Rasul, maka dia tidak bisa membuat atau memiliki yang namanya mukjizat. Yang kedua adalah terkait dalil mukjizat. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna shanunazil alaihim minas sama'i ayatan faddalat a'nakuhum laha khadi'in. Yang artinya adalah, jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Selanjutnya adalah macam-macam mukjizat. Mukjizat terbagi menjadi dua bentuknya, yaitu mukjizat hissiyah atau kauniyah dan mukjizat maknawiyah atau akliyah. Adapun mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Nah, ini dimaksudnya adalah mukjizat hissiyah dapat ditangkap oleh panca indera. Adapun tujuan mukjizat hissiyah yaitu ditunjukkan bagi orang yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik, atau dikatakan jahiliyah atau bodoh. Yang ketiga adalah tentang contohnya. Apakah contohnya itu? Yaitu mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar api, mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Nuh yang dapat membuat perahu sangat besar untuk menghadapi banjir. Yang kedua adalah mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan akal pikirannya. Nah, tujuannya adalah ditunjukkan untuk mencapai pemikiran yang sudah cakap,
atau berbudi luhur dan berprasangka halus, maka mukjizat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran yang sehat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Nah, kita akan membahas selanjutnya tentang mukjizat yang sangat besar yang menjadi pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran. I'zaz Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan i'zaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Adapun kemukjizatan Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama adalah manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan dari ayat-ayat Al-Quran, apalagi dengan menyaingi isinya. Yang kedua adalah kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran. Sehingga karena tidak akan berhasil, maka akan membuat mereka menginsafi atau muhasabah diri, atau kemudian mengintrospeksi dirinya bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya ketika dengan adanya Al-Quran. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari dua, yaitu gaya bahasa dan isi kandungannya. Gaya bahasa terdapat menjadi dua, yaitu ketelitian mengungkapkan kata-kata, yang kedua adalah keseimbangan penggunaan kata-kata. Contoh, seperti ketelitian pengungkapan kata-kata. Huruf alif, lam, dan mim yang mengawal surat Al-Baqarah, jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Huruf alif berulang sebanyak 4.592 kali. Huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali. Dan huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Yang kedua, keseimbangan penggunaan kata-katanya. Kata ad-dunya berjumlah 115 kali, seimbang dengan al-akhirah yang berjumlah 115 kali, yang artinya mereka seimbang, sama. Yang kedua adalah ada kata zakah yang berjumlah 32 kali, sama dengan kata barokah yang berjumlah 32 kali. Yang kedua, adanya isi kandungannya. Yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Pertama, berita tentang masa lalu seperti kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, serta Nabi Muhammad SAW. Lalu, salah satu contoh lainnya sebagaimana diungkapkan dalam Quran surah Yunus ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadalika litakuna lamin khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi ayatina laghafilun. Yang artinya adalah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surah Yunus ayat 10. Yang kedua, berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adanal ardi wa hum min bi'di alaihim sayaghlibun. Yang artinya adalah Alif lam mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Yang kedua tentang i'zaz ilmi atau kemukjizatan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Salah satu
isyarat ilmu pengetahuan tersebut adalah mengenai perbedaan sidik jari manusia yang ada terdapat dalam firman Allah. Quran surah Al-Qiyamah yaitu ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu annan najma'a idhamah bal qadirina ala an nasfi babanah. Yang artinya adalah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Adapun hikmah beriman pada mukjizat Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita sebagai pelajar nantinya bisa membedakan, dapat berperilaku mana yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Yang kedua adalah hidup menjadi tertata karena adanya pedoman hidup yang baik. Yang ketiga, dapat menambah ilmu pengetahuan, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu pengetahuan yang harus kita gali nantinya, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan di dunia maupun juga di akhirat. Yang keempat adalah memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu, sehingga kita dapat meneladani sifat-sifat maupun sikap-sikap para nabi dan rasul ketika mereka diuji kesabarannya, tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya, tetap selalu optimis. Yang kelima adalah menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar dan semangat untuk tetap belajarnya. Jangan lupa tetap menjalankan ibadahnya. Semoga ilmu yang hari ini Bapak paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.